Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun Saudara. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab suatu kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita berdoa Saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami akan memuji muliakan nama Tuhan. Lewat pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan. Urapilah setiap pendengaran kami Tuhan. Urapilah setiap hati kami. Dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Sehingga firman-Mu Tuhan bisa kami terima. Bisa kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bukan kebetulan. Bukan karena kebetulan kita bisa berjumpa pagi hari ini, tetapi karena kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan melawat kita. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 15 ayat 26. Matius 15 ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, jangan gagal paham kepada Yesus. Jangan gagal paham kepada Yesus. Yesus berkata, makanan untuk anak-anak tidak pantas diberikan kepada anjing. Perkataan Yesus kepada perempuan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kasarkah? Sesungguhnya Yesus tidak bermaksud kasar, saudara. Kok bisa? Kata anjing dilihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kunari artinya anjing kecil, saudara. Anjing rumahan seperti Shinsu, Peki. Orang Yahudi menganggap mereka adalah orang. Orang bahasa Ibraninya adalah Adam, saudara. Bahasa Yunaninya anthropos. Bahasa lain mereka anggap kafir, saudara. Bahasa Ibrani kelif. Bahasa Yunaninya kul. Anjing liar yang hidupnya di jalan-jalan. Dalam menyebut bangsa kafir, Yesus memakai ungkapan yang sangat halus, yakni kunarion, anjing kecil, anjing rumah, yang sebagai anjing piaraan. Jadi sejatinya ucapan Yesus tidak bermaksud melecehkan atau meremehkan. Saudara, hanya menunjukkan urutan dalam memberi makan. Hanya menunjukkan urutan dalam memberi makan. Lalu apa reaksi wanita Sirofenisia itu, saudaraku? Wanita itu bisa saja mukanya menjadi merah dan bisa berkata, ternyata engkau Yesus sama saja dengan orang lain yang membeda-bedakan orang menurut rupa dan asal usul. Semula aku membayangkan engkau adalah orang yang penuh kasih, baik dan suka menolong tanpa membeda-bedakan. Bapak Ibu, kita pasti bisa memakluminya. Seandainya wanita itu merespon kalimat Yesus dengan menjawab seperti yang saya utarakan tadi. Namun kenyataannya reaksi perempuan Sirofenisia sangatlah mengejutkan dan sekaligus mengherankan. Haleluya. Kata perempuan itu kita baca dalam Matius 15 ayat 27. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dalam bahasa sehari-hari, jawaban wanita itu bisa diterjemahkan, saudara. Kira-kira demikian. Baiklah Tuhan, saya memang anjing, namun ingatlah anjing juga mau mendapatkan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa, haleluya, haleluya. Perempuan yang hebat, saudara.
perempuan ini memiliki iman yang dahsyat. Sulit dipercaya. Kegagalan banyak orang, para anak-anak Tuhan bahkan tokoh-tokoh iman adalah mereka kurang memahami sikap dan tindakan Tuhan. Saat Tuhan bertindak aneh, kita jangan langsung kecewa dan tidak percaya lagi, saudara. Raja Daud pun suatu hari sulit memahami sikap Tuhan yang bertindak seperti tidak masuk akal, saudara. Kalau sehari-harinya bertindak aneh, kala itu Tuhan menyembunyikan diri saat Daud memerlukan pertolongannya, hingga akhirnya Daud berkata, Mazmur 13 ayat 1, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Wanita lain, yakni istri Yakub, menganggap Tuhan tidak adil, saudara. Sehingga ia menyuruh suaminya Ayub untuk menghujat Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Ayub 2 ayat 9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, beda dengan sikap dan keteguhan iman wanita Sirofenesia ini. Ia terus berada dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ia tidak kecewa juga, tidak marah. Ia sabar menunggu jawaban Tuhan, saudara. Ia sabar menunggu jawaban Tuhan. Sebutan apa yang kita akan sematkan kepada perempuan ini? Selain wanita hebat, saudaraku, ingat baik-baik. Sikap Tuhan yang kelihatannya aneh pada suatu saat dalam kehidupan kita bukanlah berarti dia meninggalkan kita. Dia sedang menguji kita supaya iman kita menjadi iman yang tahan uji. Haleluya. Iman yang kokoh menghadapi badai. Haleluya. Iman yang bukan saja mengharapkan berkat dan pertolongan, tetapi iman yang tidak pernah bimbang kepada Tuhan, sumber segala berkat. Haleluya. Bapak Ibu setuju? Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ingat bahwa Tuhan melihat, memantau, matanya menjelajah ke seluruh bumi untuk memperhatikan, melihat, dan menjaga setiap anak-anaknya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hidup kita setiap hari, setiap saat dalam pantauan daripada Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi setiap Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan pagi pada saat hari ini, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Banyak hal yang tidak kita mengerti dalam perjalanan hidup ini. Tetapi ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang penuh kuasa, yang mengerti setiap gerak-gerik atau setiap isi hati setiap anak-anaknya. Haleluya. Dia amat berkuasa. Dia pasti mengetahui setiap pergumulan kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah nanti di gereja masing-masing. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam channel ini kita akan adakan doa pagi setiap pagi dan doa malam setiap malam. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bila rindu ingin bergabung dalam setiap live kita setiap malam dalam channel ini, silakan hadir dalam live-nya setiap sore atau setiap malam. Berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, berdoa sebelum kita istirahat tidur. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita berdoa. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami sungguh sangat bersyukur karena kebenaran firman Tuhan yang menyinari setiap hati dan pemikiran kami. Luar biasa kebenaran firman-Mu Tuhan yang berkarya bagi setiap kami.
Amat terlebih khusus pagi hari ini yang sudah kami dengarkan, biarlah ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulan permasalahan silih berganti dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak lepas kontrol, bahwa Tuhan menjaga kami pagi, siang maupun di malam hari. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, karena kami tahu bahwa Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Kau mengasihi kami, Tuhan. Kau mengasihi kami bagaikan biji matamu. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu tepat, indah pada waktunya, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang bergumul. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali besok dalam live kita berdoa sebelum tidur, sebelum istirahat tidur. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.